Sekolah berhantu ada di sekitarmu. Hai, aku Suryo. Aku ingin membacakan cerita dari salah satu followersku. Ya, kita sebut aja namanya Arya. Setelah beberapa kali aku membaca DM yang dia kirim, aku benar-benar dibuat merinding dengan ceritanya. Bahkan, aku sampai gak berani untuk membayangkan apa yang dialami oleh Arya. Langsung aja ya, kita bacain ceritanya. Hai Suryo, aku Arya. Aku ingin menceritakan pengalamanku 2 tahun yang lalu, saat aku masih sekolah SMA. Arya, hari ini kan Jumat. Kita sudah lama tidak menjenguk ibu. Sepulang kamu sekolah, kita ke makam ya? Bener sih, kata ayah, sudah beberapa bulan semenjak ibuku meninggal, aku sudah lama tidak pergi berziarah ke makamnya. Setelah selesai makan, aku langsung bergegas berangkat ke sekolah. Pukul 6:30 pagi, aku berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, aku duduk di samping Bagas. Bagas adalah teman sebangkuku saat di sekolah. Arya, pulang sekolah sibuk gak? Sebenarnya aku ingat dengan ajakan ayah tadi pagi. Tapi aku penasaran, kira-kira Bagas mau mengajakku kemana ya? Belum tahu juga nih Gas. Emangnya kenapa? Dengan wajah tersenyum dan penuh semangat, Bagas mengajakku bermain PS di rumahnya. Karena aku suka banget main PS, tanpa pikir panjang, aku langsung menerima ajakan Bagas. Pukul 14:00, bel sekolah berbunyi. Dan seluruh siswa pulang menuju rumahnya masing-masing. Aku udah gak sabar banget buat main PS di rumahnya Bagas. Siap-siap ya Gas, gue bantai lo nanti. Yakin bisa ngalahin gue? Dari kejauhan, aku melihat ada sosok wanita yang tidak asing bagiku. Namun, karena membelakangiku, aku jadi tidak bisa melihat wajahnya. Aku berniat untuk menghampiri wanita itu. Gas, tunggu sebentar ya. Karena terlalu fokus melihat ke arah wanita itu, aku jadi tidak berhati-hati saat hendak menyeberang jalan. Arya, awas! Hampir aja. Untungnya, Bagas memperingatkanku. Dan aku berhasil menghindari mobil yang hampir menabrakku. Saat aku melihat kembali sosok wanita yang tadi kulihat, wanita itu sudah tidak ada. Hah? Kemana wanita itu pergi? Arya, lo lihat apaan sih? Sampai hampir ditabrak mobil loh. Tadi tuh gue kayak lihat sosok wanita yang mirip banget sama ibu gue, Gas. Tapi kayaknya cuma mirip aja deh. Pukul 15:00, aku sampai di rumah Bagas. Rumah Bagas ternyata cukup besar. Arya, ayo kita langsung main lah. Aku dan Bagas langsung bermain PS. Yes, gol lagi. Wah, lo jago juga ya. Pas lagi asik-asiknya, tiba-tiba aku ingin buang air kecil. Bagas menunjukkan jalan ke arah kamar mandi rumahnya. Sebelum masuk ke kamar mandi, aku melihat ada seorang wanita di dapur. Kayaknya wanita itu lagi masak. Karena membelakangiku,
Jadinya aku tidak bisa melihat wajahnya. Itu siapa ya? Aku langsung buru-buru menuju kamar mandi. Wah, ternyata kamar mandi di rumahnya Bagas besar dan bagus juga ya. Pas aku belum selesai buang air kecil, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil namaku. Arya, Arya. Kok itu kayak suara ibu? Aku langsung buru-buru keluar dari kamar mandi. Pas aku keluar dari kamar mandi, ternyata gak ada siapa-siapa. Aku pikir aku lagi berhalusinasi. Mungkin karena aku kangen dengan sosok ibu. Aku pun kembali ke ruangan di mana aku dan Bagas main PS. Gas, ibu lo udah pulang ya? Belum. Ibu gue pulangnya malam. Hah? Seriusan? Aku sangat terkejut dengan jawaban Bagas. Kalau ibunya belum pulang, berarti yang tadi di dapur siapa? Meskipun aku terkejut, tapi aku gak mau memberitahukan apa yang baru saja aku lihat. Karena aku gak mau bikin Bagas jadi ketakutan di rumahnya sendiri. Akhirnya, aku dan Bagas lanjut main PS. Ya, udah azan nih guys. Kayaknya gue harus pulang nih. Akhirnya, mau gak mau, aku harus segera pulang ke rumah. Pas di jalan, aku mulai khawatir dan takut ayah akan marah karena aku gak nempatin janji untuk nemenin ayah ke makam ibu. Aku mulai mempercepat langkahku. Dari kejauhan, lagi-lagi aku melihat ada sosok wanita yang mirip dengan ibuku. Aku berjalan mengikuti di belakangnya. Hingga akhirnya, wanita itu masuk ke dalam sebuah rumah. Loh, bukannya ini rumahku? Karena terlalu fokus mengikuti wanita yang mirip dengan ibuku, sampai-sampai aku tidak sadar kalau aku udah berada di rumahku. Tapi kenapa wanita itu masuk ke rumahku? Aku masuk ke dalam rumahku dan tidak melihat ada siapapun di dalam rumah. Kayaknya ayah juga belum pulang nih. Selesai mengganti baju, aku membuka handphoneku dan melihat ada 10 panggilan tak terjawab dari ayah. Duh, bisa-bisa aku kena marah nih. Saat aku sedang panik dan fokus dengan handphoneku, aku mendengar ada suara yang memanggil namaku. Arya, ayo makan nak. Hah? Itu suara siapa? Benar juga ya. Dari tadi aku lapar banget. Aku kan belum makan. Aku langsung menuju meja makan dan duduk di sana. Aku langsung makan dengan lahap. Kok rasanya aneh banget? Biasanya kalau ibu yang masak pasti enak. Hah? Aku ini ngomong apa sih? Ibu kan udah gak ada. Berarti yang aku makan ini buatan siapa? Aku memperhatikan makanan yang baru saja aku makan. Pas aku lihat lagi baik-baik,
Ternyata makanan yang baru saja aku gigit adalah bola mata manusia. Makanan yang aku makan tadi adalah organ tubuh manusia yang sudah membusuk. Sosok itu tiba-tiba berbalik badan ke arahku. Arya kenapa nggak makan lagi? Mata ibu masih ada satu lagi nih. Ternyata bola mata yang tadi aku makan adalah bola mata makhluk yang ada di depanku ini. Pergi kamu dari sini. Kamu hanya jelmaan. Kamu bukan ibuku. Arya, temani aku Arya. Ah! Arya, kamu kenapa, nak? Ayah, tolong. Ternyata itu adalah ayah. Aku senang karena ayah datang di waktu yang tepat. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku bertemu sosok hantu yang menjelma seperti ibu. Tapi saat ayah dan aku mengajak meja makan, kami tidak ada menemukan apapun di sana. Bahkan makanan yang tersaji pun tidak ada. Dari kejadian ini, ayah menasehatiku dan membuatku sadar bahwa janji adalah hal yang harus ditepati. Aku telah lalai dan ingkar janji dengan ayah. Dari sana pun aku belajar untuk menghargai sebuah janji dan pentingnya selalu ingat waktu. Kirim cerita hantu kamu ke ceritasekolaberhantu@gmail.com. Kisah horor yang terpilih akan kami ceritakan di sini. Nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan episode terbarunya. Temukan petualangan sekolah berhantu di episode lainnya.